Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari demi hari aktivitas puasa sudah kita jalani dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari hari-hari yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ke depan aktivitas puasa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, taufik kepada kita sehingga kita bisa menjalani, menghabiskan Ramadan ini dengan baik dan akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, bahwa dalam beribadah ada persyaratannya untuk menjadikan ibadah tersebut sah, baik itu di mata syariat, terlebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa. Dalam kaitan ibadah puasa ini ada beberapa persyaratan yang memang sudah kita ketahui bersama, bahwa untuk wanita yang mengalami haid atau nifas, maka wanita tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya tentang aktivitas wanita ketika dia haid, apakah dia itu wajib qadha apa tidak, maka Aisyah menjawab, dan dalam satu perkataannya beliau mengatakan, fa nu'mar bi qadha'is shaum wa la nu'mar bi qadha'is shalah. Kami, yang kaum wanita, ketika kami kena haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha, untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha ibadah sholat. Ikhwani rahimakumullah, tapi walaupun demikian, walaupun wanita yang datang padanya haid tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi ada beberapa kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan haid. Artinya walaupun dia tidak mendapatkan pahala puasa Ramadan karena terhenti dengan haidnya atau nifasnya, maka ada perbuatan-perbuatan yang lain atau kesunahan-kesunahan yang lain yang bisa dilakukan oleh si wanita tadi dan tetap dia mendapatkan pahala. Yang pertama adalah ketika wanita itu datang haid di pertengahan hari berpuasa, maka kesunahan bagi si wanita tersebut yaitu al-imsak. Imsak yaitu menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai masuk waktu berbuka. Untuk hukum imsak itu sendiri, ikhwan rahimakumullah, ada dua. Ada hukumnya bisa imsak itu hukumnya wajib, dan yang kedua hukumnya sunnah atau dianjurkan. Untuk imsak itu menjadi wajib adalah ketika ada seseorang yang membatalkan puasanya tanpa ada udzur syar'i. Jadi dia dengan sengaja membatalkan ibadah puasanya dengan harapan untuk dia tidak berpuasa. Maka bagi dia terkena hukum imsak yang wajib. Jadi di samping memang dia tidak boleh untuk untuk melakukan ibadah puasa, tetapi walaupun demikian terkena hukum dia untuk tidak melakukan aktivitas makan dan minum sampai waktu berbuka. Jadi artinya tidak terlepas dia dari hukuman. Kalau dia melanggar dalam hukum syariat, dia kena ta'zir. Nah, kemudian imsak yang kedua itu dianjurkan atau disunahkan. Nah, hukum dianjurkan atau disunahkan ini, termasuklah wanita ini ketika di pertengahan hari dia itu
datang haid, maka sunnah bagi dia untuk menahan, untuk tidak makan dan minum. Juga ketika ada seseorang yang dalam perjalanan, karena musafir itu boleh dia untuk tidak berpuasa, maka ketika si musafir tadi itu sampai ke rumahnya, ya, kemudian begitu tiba di rumahnya antara waktu berbuka masih ada jeda, maka dianjurkan juga untuk si musafir tadi ketika sudah sampai di rumahnya untuk tidak makan dan minum. Nah, ini hukum imsak. Jadi untuk wanita yang haid disunnahkan, dianjurkan bagi dia untuk al-imsak. Itu yang kesunahan yang pertama yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh seorang wanita haid. Berikutnya, kesunahan berikutnya untuk dia mendapatkan meraih pahala puasa, yaitu dengan melayani orang yang berpuasa. Nah, berdasarkan satu hadis yang mengatakan man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Artinya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan, bisa juga melayani orang yang berbuka, maka bagi dia mendapatkan pahala sepertinya, dengan tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya orang yang dia layani, orang yang dia ajak untuk berbuka, maka Anda, wahai wanita muslimah, mendapatkan pahala dari orang yang Anda layani. Bisa jadi pahala yang Anda dapatkan itu double, karena hadis ini sifatnya umum. Jadi pahala Anda melayani orang yang berpuasa plus Anda mendapatkan pahala karena melayani orang yang ada kaitan kerabat dengan Anda, yaitu suami Anda dan keluarga Anda. Jadi jangan khawatir. Jadi dengan Anda melayani mereka, Anda mendapatkan pahala mereka. Bahkan bisa lebih dari satu yang Anda dapatkan. Kemudian yang berikutnya, kesunahan yang berikutnya, bagi Anda, wahai wanita yang udzur karena haid, Anda dapat melakukan aktivitas dengan apa? Dengan melakukan zikir. Zikir ini bisa dengan Anda mendengarkan ayat suci Al-Quran, karena walaupun Anda dilarang untuk membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, tapi Anda tidak dilarang untuk menyimak orang yang baca Quran. Karena pada satu kali waktu ketika Aisyah sedang haid, Nabi datang, kemudian Nabi tidur di pangkuan Aisyah, kemudian Nabi melantunkan ayat Quran dan Aisyah menyimak. Dan bisa juga Anda membaca Al-Quran dengan tidak memegang mushaf, tapi dengan niat zikir, atau dengan niat kalau Anda seorang hafizah ingin supaya hafalan Anda tidak hilang, dengan Anda ingin tikrar dengan membaca Quran, itu tidak jadi masalah. Nah, kemudian juga kalau tidak bisa, kalau umpamanya memang Anda tidak bisa untuk menyimak, membaca, bisa dengan yang lain, banyak istighfar, banyak berselawat dan lain sebagainya, tetap Anda mendapatkan pahala zikir. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perbanyaklah sedekah. Sedekah di sini bisa dengan sedekah berupa makanan, bisa dengan sedekah berupa sandang, pakaian dan lain sebagainya. Santuni mereka-mereka yang dalam dalam kehidupan mereka itu susah, santuni mereka. Nah, kalau bisa pilihlah ketika Anda bersedekah, pilihlah orang-orang terdekat dulu sebelum Anda membantu orang lain. Karena bersedekah kepada famili itu pahalanya dua. Satu, pahala sedekah. Dua, pahala silaturahmi. Jangan Anda bersedekah kepada orang lain, jangan Anda memberikan bantuan kepada orang lain, sedangkan banyak orang-orang yang dekat dengan Anda, famili Anda yang butuh pertolongan Anda, tapi Anda biarkan. Sebab kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, al-muta'addi fi sadaqah kamani'iha. Orang yang tidak tertib dalam sedekah itu sama dengan dia tidak bersedekah. Artinya ketika seseorang itu bersedekah harus ada tertib, harus ada susunan. Pilihlah yang lebih dekat dulu, baru
orang yang jauh daripada Anda. Nah, ini mungkin tertib atau kesunahan-kesunahan bagi Anda seorang muslimah yang ketika Ramadan Anda tidak bisa melakukan aktivitas puasa. Dengan Anda melakukan ini, insya Allah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan daripada pahala, sehingga jangan khawatir, Anda akan mendapatkan pahala sama seperti yang lainnya juga. Walaupun Anda secara pribadi Anda tidak bisa menghasilkan pahala dari puasa Anda karena terhalang dengan haidnya Anda, dengan nifasnya Anda, tapi Anda bisa menggali puasa Anda dapat meraih nilai pahala puasa Anda dengan orang lain. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga mendapat kita selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.